sebuah situasi yang sangat membahayakan bagi tuan rumah PSPS Pekanbaru. Bagaimana tadi Rizky Novriansyah nyaris memanfaatkan kelengahan lini belakang PSPS. Dia berusaha mencuri bola yang gagal diamankan secara sempurna oleh Amrizal tadi. Rizky Novriansyah agak terjepit memang posisi dari Rizky Novriansyah. Ini dia diapit dua pemain PSPS di kotak penalti PSPS, namun wasit tidak melihat bahwa ini adalah merupakan pelanggaran penguasaan bola yang sangat baik dari Sriwijaya FC. Pelanggaran terhadap Kit Kayamba Gams, pemain yang telah berusia 40 tahun namun masih mampu eksis pada level Tampaknya pemain Sriwijaya harus mendapatkan bantuan dari tim medis. Ridwan. Iya, Muhammad Ridwan tampaknya, Bung. Pelanggaran tampaknya oleh Muhammad Ridwan, mengangkat kaki terlalu tinggi. Pemain yang diharapkan oleh Mundari Karya untuk bisa mensupport Zainal Arif di lini depan PSPS Pekanbaru. Ini adalah merupakan partai yang sangat krusial bagi tuan rumah untuk bisa menghindarkan diri mereka dari zona degradasi. Tetap Sriwijaya FC memastikan gelar juara. Memang sekarang yang justru lebih seru adalah persaingan di level bawah. Persaingan untuk menghindari degradasi karena ada sejumlah tim yang sekarang sedang berebut untuk lepas dari zona degradasi. Selisih poinnya juga tidak terlalu besar. Herman Zumafu masih menjadi pencetak gol terbanyak bagi PSPS dengan 10 gol. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana peran dari Herman Zumafu yang memang sangat penting di tubuh tim PSPS. Sebelum Amrizal menjadi kapten, Herman Zumafu adalah kapten dari PSPS. Salah satu peluang lainnya bagi Sriwijaya FC, sebuah crossing dari Mahyadi Panggabean. Ya, dan Joki Huan bertabrakan dengan kipernya sendiri, Iya. Fajar Arif. Sehingga kita bisa melihat bagaimana beberapa kali tadi lini tengah langsung mengirimkan umpan daerah dengan harapan Zainal Arif bisa mengalahkan jebakan offside yang digalang oleh para pemain belakang Sriwijaya. Pelanggaran oleh Agus Cima. Sebuah peluang terbuka bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-41 di babak pertama ini. Langsung mendapatkan perawatan di menit pertama babak kedua. Sang kapten kesebelasan Ponario Astaman. Kembali mampu melanjutkan jalannya pertandingan Ponario Astaman. Tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap Firman Utina. Ya, sedikit ditarik Firman Utina tadi ketika akan masuk ke dalam kotak penalti. Pelanggaran oleh Agus Cima.
Sebuah kontrol bola yang gagal dari Ade Suhendra. Lagi-lagi terlihat kesakitan Joki Hwan. Iya. Pemain asal Korea Selatan milik PSPS Pekanbaru. Sementara itu di kubu Sriwijaya, mereka juga memiliki pemain asal Korea Selatan lainnya, yakni Lim Jo-sik. Dukungan tiada henti dari pendukung setia tim Askar Betua. Salah satu aksi dari Zainal Arif mencipta 1 gol di babak pertama tadi bagi kubu tuan rumah PSPS. Untuk melepaskan diri dari penjagaan para pemain belakang PSPS. Ini harusnya menjadi pekerjaan bagi pemain-pemain gelandang, bertipe gelandang yang saat ini dimainkan oleh pelatih Kasar tadi. Tidak ada pemain berposisi sebagai striker murni yang menemani Kit Kayamba Gams di lini depan. Sehingga sulit memang bagi Kayamba kalau tidak ada support dari lini kedua Sriwijaya FC untuk melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang PSPS. Tampaknya pelanggaran oleh Firman Utina terhadap Orah. Sebuah kontrol bola yang lepas dari Lim Jo-sik. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC, pelanggaran terhadap Siswanto. Akankah ini menjadi peluang bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan? Tampaknya oleh Fajar Handi. Tekanan bertubi-tubi terus dilakukan Sriwijaya FC. Salah seorang pemain PSPS harus mendapatkan perawatan, tampaknya Fajar Handika. Ya, memasuki menit ke-70 ini masih belum banyak perubahan dalam sistem permainan Sriwijaya FC yang terlihat. Meskipun sudah ada Siswanto yang dimasuk. Pelanggaran koin terhadap Zainal Arif. Ini adalah merupakan laga yang ke-13 bagi Koin, pemain asal Australia yang telah berusia 31 tahun. Sejauh ini Zainal Arif telah memperoleh 5 peluang emas. Ya, sangat tipis, Bung. Ya, betul sekali. Malah sepintas kelihatannya Zainal Arif masih berada dalam posisi. Siswanto, Kit Kayamba Gams, Firman Utina, Siswanto, masih Firman Utina. Pelanggaran oleh Firman Utina. Protes Kit Kayamba Gams dan juga Thierry Gattuso. Ya, memang sedikit aneh keputusan dari wasit, Bung Erwin. Ya, ada sebuah dorongan. Betul sekali. Ini dia peluang bagi Sriwijaya. Sebuah perebutan bola atas yang masih mampu dimenangkan penjaga gawang Vance. Pemain asal Korea Selatan Lim Jo-sik, pemain bertahan yang juga naik hingga ke kotak penalti PSPS, masih belum mampu memberikan peluang bagi Sriwijaya FC. Praktis menguasai jalannya pertandingan hampir separuh lapangan para pemain Sriwijaya FC dalam usahanya untuk mengejar ketinggalan 1 gol di menit-menit akhir babak kedua ini. Ya, tampaknya Mundari Karya akan memasukkan pemain muda lainnya. Victory Yentra.
Pemain yang masih berusia 22 tahun, salah satu peluang bagi Sriwijaya. Perebutan bola atas antara Vanse dan juga Lim Jusik.